Hai, halo. Selamat datang balik lagi di Pasir Project. Pertama sorry kalau misalnya gue ada eh lama nggak upload. Um, let's say stuff happens IRL ya. Sama gue juga sorry kalau konten buat hari ini kayak gak baru. Ini gue literally kayak remake the previous konten soal Wehrmacht SS. Karena for some reason the last satu upload terakhir tuh kayak gimana ya? Ada yang bilang nggak kedengeran suaranya dan ketika gua cek ya emang gak ada suara ya. I don't know. Gua nggak tahu kalau itu copyright strike or whatever ya. Gua sampai sekarang nggak tahu tapi ya gua remake aja anyway. Right? Oke, jadi balik ke topiknya. Ya kali ini ngomongin apa bedanya itu Wehrmacht sama SS, terutama di bagian dan cara bedain yang bakal agak banyak fokusnya di sini. Jadi atau disclaimer aja dulu pertama, ini bukan video politik, jadi gue showing symbolism here for the sake of educational purpose only. Um, dan gua nggak endorse certain ideologies, especially the genocidal one. Paham lah ya, itu basic stuff. Oke, carry on. Pertama gue kan mention aja kali itu, kalau mention kesalahan yang banyak orang Indonesia, terutama yang baru belajar sejarah atau yang baru-baru belajar sejarah atau coba tahu dari trivia gitu, atau selalu bilang kalau SS itu pasukan elit dan itu salah, itu keliru. SS itu bukan pasukan elit, dia itu organisasi bersenjata, iya, tapi dia bukan elit. Nanti bakal lebih diomongin lagi ntar. And speaking of which, kita masuk ke topik pertama, yaitu cara bedainnya dari organisasi dan perbedaan keorganisasiannya. Pertama kita ngomongin Wehrmacht. Wehrmacht itu adalah militer, dia itu reguler. Jadi itu organisasi independen dan dia itu mengabdi kepada negara. Jadi ya hitungannya kayak TNI lah ya, atau mereka militer, mereka mengabdi pada negara. Mereka sayap militer negara. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman luar, terutama ataupun ada ya other stuff lah ya, pertahanan negara ini ya. Kalau SS dia paramiliter, dia itu nggak quiet, apa ya, dia itu kayak semi militer kalau misalnya orang bilang gitu. Dia itu kayak militer tapi dia tuh kayak paramiliter tuh kayak ada ownershipnya gitu. Dia ada ownership dan mostly bukan negara sih. Dan kalau kita ngomongin ini SS ya, itu kayak militernya partai Nazi gitu. For obvious reason kita ngomongin SS di sini. Dan dia mengabdi ya mereka mengabdi kepada partai. Jadi mereka mengabdi kepada partai walaupun ini sih ya, kasarnya role-nya lebih banyak dari kebanyakan para militer lainnya. Nah, speaking of which, kita ini langsung ke Wehrmacht. Itu karena gue bilang tadi Wehrmacht itu militer, jadi dia itu terdiri dari Angkatan Darat, Heer, Angkatan Laut, Kriegsmarine, dan Luftwaffe, Angkatan Udara. Nah, ya biasanya standar matrak militer lah ya, nothing fancy lah gitu. Karena emang mereka militer. Kalau SS karena dia itu bawahannya partai, dan mereka bawahannya partai, mengabdi kepada partai, dan mereka itu biarpun udah dibilang mereka bawahan partai, mereka ada agensi masing-masing. Yang di antaranya itu adalah Allgemeine SS. Allgemeine SS ini kalau bisa dibilang kayak semacam apa ya? Lebih kayak honor guard slash pas pampres ish thing. Tapi mereka mainly kayak lebih kayak PNS sih, kayak lebih PNS, dan mereka itu ya that guy yang fancy dress ya warna hitam terus pakai armband merah gitu, pakai ya that fancy typical Nazi yang suka nongol di film-film lah ya. Terus juga yang kita bakal sering omongin di sini karena ini yang lebih relevan sama video ini, yaitu Waffen SS, Arma SS. Jadi itu SS tapi dia lebih kasarnya emang kayak proper yang bersenjatanya lah gitu. Dia tuh yang mereka ikutan di front line di garis depan pas lagi perang dunia 2. Lalu ya SS itu for some reason ya, itu namanya for some reason kayak SS itu kayak
in control sama polisinya di Jerman, jadi kayak Gestapo, kayak polisi, ya kayak polisi lah gitu. Anything organisasi bersangkutan sama itu biasanya udah jatuh ke SS gitu, by that point. Tapi gini ya, walaupun udah tadi poin-poin gua jelasin, seperti yang kita tahu kalau by historical fact and realities, Jerman itu perang dunia itu negara diktator. Dan ya, in the end mereka ya serving this one guy, Austrian painter slash Adolf slash whatever yang lemur sebut namanya. Jadi ya, your own judgment lah ya. Oke, paham? Carry on. Kita sekarang mau tuh kayak yang legit cara bedainnya lah ya. Gue mau ngasih tau beberapa cara bedainnya gimana lo bisa lihat dari foto atau dari video, dulu bisa bedain ini Wehrmacht atau SS gitu. Pertama yang paling gampang itu cara hormat kalau gue bilang. Cara hormat itu kayak paling tradisional, kayak bukan tradisional. Ya paling kelihatan lah, paling kelihatan dari gesture itu kan kayak menandakan seorang ini lagi ngapain atau dia berasal dari mana. Dan ya tuh nggak ada bedanya sama cara hormat. Wehrmacht itu karena dia militer dan militernya cuma kadang-kadang nama itu kalau negaranya masih ada ya cuma kadang-kadang nama toh. Dan Wehrmacht itu dia ya turunannya Imperial German Army kayak di World War One gitu atau Reichswehr di Interwar. Ya, jadi mereka ya protokol ya. Termasuk cara hormat ya sama kayak militer pada umumnya, hormat jangan tangan dia taruh di jidat atau atas kepala ya. That sort of thing lah ya, standar gitu. Sedangkan kalau SS karena dia milik partai, dia protokolernya pakai protokoler partai. Begitu juga cara hormat yang mereka itu pakai itu namanya. Kalau orang bilang Nazi salute, fasis salute, ya gitulah hormat Nazi lah kalau orang bilang. Tipikal tangan ke depan ke atas gitu. Mungkin sekalian ya atau masih ngomongin hal yang sama, baru trivia aja kali ya. Yang atau kecuali yang untuk Wehrmacht ya. Wehrmacht kecuali setelah plot 20 Juli 1944 ini basically kayak assassination attempt, basically kayak ada percobaan pembunuhan dari this guy Klaus Stauffenberg ini. Dia kayak high ranking Wehrmacht officer dan dia itu kayak anti Nazi gitu, dia domain anti Nazi dan dia anti Hitler. Jadi ya kita tahu 1944 itu basically udah not a good time to be a German and to be Nazi. Jadi ya dia mencoba bunuh Hitler tapi sayang gagal dan let's say kepemimpinan sama administrasi Wehrmacht jadi di wipe out lah ya, karena kudeta pun gagal dan yang diinstal selanjutnya lebih pro ke Hitler lah ya. Jadi kayak cara hormatnya gitu juga berubah ya for loyalty reason ya. Jadi ya ada ironic Indian ya. Carry on. Kita ke yang paling gampang juga kedua dari visual itu adalah lambang pangkat. Lambang pangkat itu udah paling gampang sih cara bedain. Kalau Wehrmacht itu dia kan kayak gue bilang tadi, dia itu militer dan militer itu biasanya udah ada dari kapan tahu, dan lambang pangkatnya pun itu juga bawaan dari itu mungkin nggak dari zaman Imperial Press ya, itu malah jadi this Kragenspiegel double atau namanya dikerah ya, atau namanya kayak double strip dikerah ini udah way sebelum perang dunia 1 perang dunia 2 itu malah kayak dari zaman Prusia itu kayak zamannya Jerman masih belum United gitu. Jadi kayak stretch-nya udah all the way dari ini. Jadi kayak ya dia mereka militer dan begitu juga dari lambang pangkatnya gitu yang dibawa. Dan kalau misalnya SS ya, SS itu karena dia punya partai dan dia itu emang detach. Mereka tuh di luar Wehrmacht, jadi ya mereka ke protokol pemangkatan beda sendiri gitu. SS itu dia tradisi / protokol tanda pangkat itu lebih ngikutin kayak organisasi paramiliter Nazi yang lain-lainnya gitu, kayak klasik dua board di kerah gitu, dan
yang kanan itu biasanya kayak either regimental symbol atau regimental number, dan kalau yang kiri itu that actual lambang pangkatnya itu apa, dan itu kayak nggak strip atau apa, dia itu kayak semacam titik sama strip ish thing gitu lah. Dan mumpung masih di subjek sama, kalau misalnya apa tuh namanya, kalau misalnya lu lihat yang dari kerah kanannya itu ya, kerah kanannya itu regimental symbol ya, itu SS, that iconic SS rune gitu, yang kayak atau kayak thunder atau kayak petir itu. Eh, itu udah hampir pasti dia itu kayak SS-nya dari orang Jerman, karena yang punya hak untuk atau di protokol SS ya, SS ingat SS itu sendirian atau kayak mereka itu organisasi sendiri, mereka protokolnya cuma orang yang ras Arya slash orang Jerman yang boleh pakai atau kerahnya, di kerah itu yang tulisan SS-nya itu. Kalau misalnya dia ternyata beda, bukan SS, dat SS rune, berarti dia either bukan orang Jerman atau dia ya apa ya, kasarnya rekrutan dari bangsa-bangsa lain lah gitu. Kita kalau lu tahu Jerman itu kayak Indian kayak ironically, biarpun dat atau white race Aryan thing itu, mereka bayar juga rekrut dari orang-orang non Germanic buat pasukan mereka, termasuk SS juga sendiri. Oke, lanjut kita ke ini Rice Eagle. Rice Eagle itu yang kayak lu tau lah kalau Jerman itu kayak elaborate lah tuh. Elaborate seragam ya. Terutama mereka lebih mereka suka simbolism di seragamnya gitu kan. Terutama ini juga Rice Eagle. Rice Eagle itu kalau nggak salah nama Jerman Adler gitu. Jadi ya elang kekaisaran Reich. Kalau Wehrmacht, kalau misalnya lu lihat elangnya itu di dada, dan with this pattern kind of eagle ya, this pattern gitu, itu dan di dada kanan, di dada itu berarti itu udah pasti Wehrmacht gitu. Itu udah pasti Wehrmacht karena itu kayak conventionnya itu dari pertama mereka ditaruh di situ. Kalau misalnya lu ngeliat ya, elangnya itu gak ada di dada tapi ada di lengan kiri, nah itu udah pasti SS, itu udah pasti. Kenapa dia pindah ke lengan, gua nggak tahu sih. Mungkin buat bedain aja kali dari jauh, atau buat bedain kalau mereka ini beda sama Wehrmacht gitu. I mean, SS dan Wehrmacht ini juga mereka kayak ada semacam rivalitasnya lah ya. Jadi itu kayak mereka tuh pengen show off kalau mereka itu bukan dari bagian atau bukan dari kota satu sama lain, mereka tuh kayak distinct. Which is kinda counterproductive gitu kalau lu lagi atau kalau negara lu lagi at war gitu kan. Ironic memang. Juga nih yang terakhir sih, terakhir sebenarnya ada banyak juga caranya yang bedainnya, cuma kayak this one point yang kayak lumayan gampang bedainnya itu, kalau lu tahu kalau misalnya Jerman itu pas lagi perang dunia 2 itu, terutama di akhir-akhir tuh mereka utilize banyak namanya kamuflase buat ini ya, atau ide kamu pakai kamuflase di field itu kayak pertama dari Jerman sih, itu kayak mereka tahu kalau ini efektif, dan mereka atau negara-negara lain dan militer lain setelah atau perang dunia 2 kayak terinspirasi, dan atau penggunaan kemo itu lebih dominan daripada zaman-zaman sebelumnya. Dan untuk Wehrmacht RS, kenapa gue taruh gitu, karena ini apa ya, cara pemakaiannya distinct gitu ya, karena ini masih zaman era prototype camouflage, jadi kayak ada dua cara masing-masing gitu, dan kebetulan kayak dua-duanya kayak tergantung organisasi apa. Kalau Wehrmacht, dia for some reason dia tuh lebih pakai kamuflase sebagai kayak jas lagi gitu. Jadi kemeja biasa dat iconic atau field gray, terus mereka kayak pakai jaket lagi atau coat lagi, itu yang aktual kamuflasenya gitu. Jadi mereka kayak lebih kayak kamuflasenya itu kayak tambahan gitu, kayak seragam, kayak kain tambahan gitu mereka modelannya. Ya pokoknya mereka kayak jaket sih, dan mereka biasanya reversible gitu. Kalau misalnya yang
atasnya itu ada kamuflasenya, yang di baliknya yang ditaruh dalam biasanya warna putih. Jadi kayak atau yang satu lagi yang kalau di balik itu kayak buat dipakai pas lagi winter time gitu. Sedangkan kalau SS karena dia lebih apa ya? Dia supply chain-nya kan beda sendiri dan mereka lebih sayang atau aerodiknya mereka yang lebih bereksperimen untuk combat stuff gitu. Dan mereka kayak atau yang pertama gitu, kayak bener yang mereka itu kayak utilize camo itu kayak bukan terpisah lagi. Mereka pakai camo itu ya serang kemeja ya itu yang kamuflasenya gitu. Which is kinda apa ya? eh sangat forward thinking for the time like para militer yang seharusnya di luar chain atau chain of supply militer biasa malah lebih quote unquote atau namanya advance gitu dalam penggunaan kamuflase ini. And yeah, itu aja kali dari gue atau nggak banyak sih maksudnya kayak SS dan Wehrmacht sendiri sebenarnya ya kayak gue bilang tadi mereka tuh dua organisasi yang berbeda dan mereka itu kayak beda atau beda ini pun juga sebenarnya masih banyak. Tapi kayak gue yang gue tahu so far baru ini dan kayak sih untuk pemula ya atau kalau orang pertama kali belajar Perang Dunia II terutama di saat Jerman dan mau tahu whatever they see di foto-foto apa ya semoga ini membantu gitu. Oke. Dan sekarang gue mau shout out aja, gue pengen special thanks dan massive thanks buat these dua grup / organisasi sama Lerkampf Group sama Renaktor Bangor. Mereka ini sangat membantu dan gue juga personally kenal sama anggota-anggotanya gitu dan itu teman dekat gue juga dan terutama Lerkampf Group itu yang dari tadi foto-foto Renaktor atau renakmennya itu gue itu ngambil foto-foto dari mereka dan jadi itu mereka itu teman-teman gue. Thank you terutama Harry and others yang udah diambil fotonya buat ini. Dan ya mungkin gue nggak bisa repay ini ya gue nggak bisa repay ini jadi gue shout out aja kalian silakan atau ya check out Facebook page mereka biasanya apa namanya share atau share foto-foto mereka foto redaktor and historical educational stuff mereka di Facebook cari aja adalah Kavgrup Redaktor Unit Jakarta dan jarang di Indonesia yang benar-benar serius kayak gini. Biasanya di Indonesia kayak either atau ya terlalu serius atau mereka kayak oke lah gitu. Jadi ya itu mungkin itu aja dari gua buat sekarang repay mereka. Check out dan like subscribe whatever itu ya gue lupa di Facebook namanya fanpage mereka di ini atau Redaktor Bangor juga mereka atau gue for now gue berterima kasih ya dengan itu dulu. Terima kasih atas ilmu yang gue dapat dari ketika lagi bersama kalian. Thank you banget. Gue someday gue bakal balik lagi ke mereka. And yeah, we gonna learn again sometime, right? And yeah, I think that's it for me for today. Jangan lupa follow dan like di Facebook dan Twitter gue. And untuk shoutout musik kali ini kalian mendengarkan Rock Rush Lied. Ini lagu soal bukan lagu ada lagi kali. Oh ada lirik. Ini lagu soal campaign early campaign-nya Battle of France basically. Ya basically Jerman nge-flexing Prancis lah ya. Ya mungkin itu aja dari gua. See you again. Terima kasih buat everyone yang udah nonton dan terutama juga lagi Lerkampf Group sama Renaktor Bangor. And yeah, see you guys. Sampai ketemu lagi and bye.